Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut ya. Kemarin kita belajar tentang gimnosperme. Gimnosperme itu adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Sekarang kita belajar tentang kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Ya, jadi ini kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Kenapa tertutup? Ya nanti kita bahas. Nanti kita bahas kenapa tertutup. Gitu ya. Kita lanjut. Em, kita kita perhatikan dulu quotes of the day. Musimnya sedang seperti ini, masih pandemi masih belum berakhir ya. Sehat itu sederhana. Kuncinya cuma satu ya, jangan sakit. Itu kata kata Cak Lontong. Ya, jangan sakit lah. Berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sakit. Oke, kita lanjut. Mengapa angiospermae? Maksudnya gini, mengapa sekelompok tumbuhan itu dimasukkan ke dalam kelompok angiospermae kan gitu? Kenapa bukan gymnospermae? Kenapa sih mangga ya, pelem atau mangga itu kok masuk ke dalam kelompok angiospermae bukan gymnospermae? Mengapa misalkan padi itu angiospermae bukan gymnospermae kan gitu? Em, yang paling terlihat jelas adalah ini kalau secara anatomi ya, nanti akan diamati di bawah mikroskop. Itu bijinya dilindungi daun buah. Nah, kemudian gampangnya dengan bahasa yang sederhana, kalau tanpa melihat di bawah mikroskop pun gampangnya begini. Jadi biji itu terdapat di dalam buah. Secara tidak langsung bisa diartikan bahwa angiospermae itu juga sekelompok tumbuhan yang menghasilkan buah. Jadi memproduksi buah gitu. Jadi misalkan biji mangga itu kan di dalam buah mangga kan gitu. Jadi apa namanya? Ya, kenapa mangga itu angiospermae? Karena bijinya dilindungi daun buah. Secara tidak langsung juga bisa diartikan ya ya definisi yang agak 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 bener itu ya menghasilkan buah. Termasuk misalkan jagung itu yang kita makan itu sebenarnya adalah buah bukan biji. Padi juga buah gitu. Padi yang di dalamnya ada beras itu juga buah sebenarnya bukan biji. Jadi sekelompok tumbuhan yang bijinya dilindungi daun buah itu dinamakan dengan angiospermae. Sebenarnya kunci utamanya di situ. Apa namanya, definisi utamanya ada di sini. Ini definisi utamanya. Kemudian daunnya bervariasi. Jadi bentuk daunnya bervariasi, mulai yang bentuk jantung, bentuknya oval, kemudian bulat, kemudian pokoknya macam-macam. Daunnya bervariasi. Habitus bervariasi. Jadi angiospermae itu bentuknya sangat bervariasi. Habitus itu artinya perawakan ya, atau apa namanya? Habitus itu perawakan atau penampakan tubuhnya ya. Ini sebenarnya perawakan gitu ya. Atau bentuk tubuh gitu ya. Bentuk tubuhnya itu bervariasi mulai dari herba itu kayak apa namanya, kayak kangkung ya, jadi batang yang kalau di apa namanya ditekan atau diperas itu keluar air tuh herba. Kemudian semak semak itu nanti tumbuhan yang berkayu sebenarnya, cuma tidak akan lebih dari baik. Habitusnya bervariasi. Jadi perawakan atau struktur tubuh atau penampakan tubuhnya itu bervariasi mulai dari herba, kemudian sampai semak. Semak itu yang tadi apa namanya,
berkayu sebenarnya, cuma batangnya itu diameternya tidak lebih dari 10 cm. Sampai pohon ya, jadi sampai bentuknya pohon. Dari mulai yang apa namanya, tingginya hanya 2 meter, 1 meter sampai 2 meter, sampai yang berpuluh-puluh meter itu ada. Ya ambil contoh yang tingginya berpuluhan meter itu kayak pohon kelapa, itu puluhan meter kan gitu. Jadi memang sangat-sangat bervariasi habitusnya. Alat reproduksinya itu berupa bunga. Nah, di sini yang kita sebut sebagai Anthophyta. Jadi memang dia ada juga yang menyebutkan ke dalam kelompok Anthophyta. Anthophyta atau kelompok tumbuhan berbunga. Kenapa Anthophyta? Ya karena Angiospermae semuanya menghasilkan bunga, Jadi bunga ini digunakan sebagai alat reproduksi, ya. Semuanya punya bunga. Beda dengan Gymnospermae kemarin. Gymnospermae itu kan dia menggunakan apa namanya? Dia menggunakan strobilus ya. Jadi strobilus. Kalau tumbuhan Angiospermae dia menggunakan bunga untuk alat reproduksi. Ciri selanjutnya yaitu menghasilkan buah dan biji, meski kadang bijinya ada yang steril. Jadi apa namanya, tidak semua bijinya itu fertil, alias bijinya kalau steril dia tidak bisa ditanam, gampangnya gitu ya. Ada nggak? Banyak. Ada lah ya, ada. Ambil contoh. Pisang itu menghasilkan buah dan biji. Jadi pohon pisang itu menghasilkan buah pisang dan biji pisang di dalam buah pisang. Iya, maksudnya di dalam buah kelapa ya, nggak mungkin. Biji pisang, ya, pisang di dalam buah pisang itu ada biji pisang. Tapi belum pernah kan ada orang yang menanam pisang menggunakan biji pisang. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Karena biji pisang tuh steril. Steril dia. Bijinya steril. Jadi meskipun menghasilkan biji, tidak semuanya fertil. Beda dengan kelapa. Kalau kelapa memang individu barunya atau tumbuhan barunya dari buah kelapa itu. Malah ada organisasi terbesar di Indonesia, Gerakan Pramuka, itu menggunakan tunas kelapa sebagai lambang. Karena memang di situ kelihatan bahwa pohon kelapa itu ya tumbuhnya dari buah kelapa. Jadi pohon kelapa itu muncul dari buah kelapa, beda dengan pisang gitu. Kemudian mengalami pembuahan ganda. Jadi nanti ada mekanisme pembuahan ganda. Jadi sperma yang dihasilkan pada angiosperma itu bukan cuma satu, tetapi ada dua. Yang satu membuahi ovum, yang satu membuahi inti kandung lembaga sekunder. Gitu. Kita lanjut. Ini klasifikasi yang umum ya. Jadi angiosperma itu apa namanya? Ada kelompok dikotil, ada kelompok monokotil. Tuh. Dikotil tuh nanti kelihatan ya ini di sini. Ini dikotil, bunga dikotil. Ini apa namanya? Ini bunga ini tumbuhan yang monokotil. Dari akarnya aja udah kelihatan ya, dari akarnya udah kelihatan beda gitu kan. Bentuk daunnya juga beda, bentuk ya, bukan pertulangan. Selama ini kan kita tahunya pertulangan daunnya saja, tapi kalau dari bentuk daunnya kelihatan banget beda. Kemudian batangnya beda, kelihatan beda banget. Kita lanjut.
struktur tubuh dikotil. Nah, ini dikotil. Baik, nanti kita akan bahas secara morfologi maupun secara anatomi ya. Ini struktur tubuh. Ini bayangin aja, ini akar ya. Ini akar. Akarnya siapa itu namanya? Akar si dikotil. Besar sekali. Ini namanya akar banir. Akar yang modelnya seperti itu dinamakan dengan akar banir. Nah, kalau yang ini adalah struktur batang. Oh, ini struktur akar ya, struktur akar secara anatomi dikotil. Gitu. Kita lanjut. Akar. Akar kalau secara morfologi loh ya, secara morfologi sistem perakarannya itu tunggang. Sistem perakarannya tunggang. Jadi nanti ada akar utama ya, akar utama yang menghujam ke bumi atau menancap ke bumi dan biasanya kokoh. Jadi apa yang dimaksud dengan akar tunggang? Akar tunggang adalah akar yang terbentuk sejak masih dalam embrio. Jadi itu akar tunggang. Ada akar utamanya, ya anggap aja ini akar utamanya itu yang ini. Ya meski kadang juga tidak jelas juga, kalau pada tumbuhan yang beberapa spesies juga akar utamanya nggak kelihatan. Ini anggap aja ini akar utama, bahasa sederhananya seperti itu. Modifikasinya macam-macam ya. Jadi bisa jadi akar banir, ini akar banir tadi sudah saya sebutkan, akar banir. Akar yang bentuknya seperti papan, jadi sangat-sangat tebal. Akar nafas pada tumbuhan bakau, tumbuh-tumbuhan yang di hutan mangrove itu bisa untuk akar nafas. Jadi memang bentuk akarnya saja sangat-sangat bervariasi. Bagian-bagiannya nanti ada leher akar. Jadi leher akar itu ini ya. Jadi ini sekitar sini, ini segini. Ini yang nanti akan bersambungan dengan batang. Jadi dia biasanya sih perbatasan antara batang dengan akar. Jadi yang dia sekitar apa ya istilahnya tuh yang masih yang bagian paling atas dari akar tuh leher akar. Kemudian ada batang itu ya ini, jadi segini ini batang. Jadi bagian akar yang terletak antara leher serta ujung akar, ini ujung akarnya di sini. Ini ujung akar segini ya, ini ujung akar. cabang itu nanti yang cabang yang keluar dari batang akar ya. Jadi dia cabang akar ya, ini cabang juga cabang nanti dia bercabang lagi ya. Kemudian ada ujung akar. Nah, ada ujung akar. Ujung akar itu nanti dia mengandung banyak sel meristematik atau jaringan yang sangat aktif membelah sekitar sini ya. Ini area-area yang banyak mengandung jaringan atau sel meristem. Ada tudung akar daerah sini. Ini yang nanti berfungsi untuk melindungi akar dari kerusakan ketika dia menembus tanah. Ada juga rambut akar. Tuh dia salah satu modifikasi dari epidermis. Nah, rambut akar tuh biasanya sangat-sangat halus dan fungsinya itu untuk memperluas bidang penyerapan.
Ya kalau nanti di sini nanti rambut akar ya biasanya sih, nah ini nih kelihatan nih putih-putih ini nih. Nah ini putih-putih ini rambut akar, ini rambut akar, gitu ya, putih-putih ini. Itu jadi dia memang sangat-sangat halus. Fungsinya untuk menambah atau memperluas bidang penyerapan. Yuk lanjut. Anatomi akar. Anatomi akar itu susunannya kalau dari luar ke dalam. Jadi kalau misalkan kita mau ambil contoh tuh gampangnya gini ya. Jadi susunannya itu dari luar sini menuju ke dalam sini. Iya dari sini ya. Nah gini ya arahnya. Ini bagian luar. Ya, ini bagian dalam. Ini bagian dalam. Itu. Jadi susunannya paling luar tuh epidermis. Jelas epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian luar dari organ. Epidermis. Ini kelihatan ya epidermis. Ini ada epidermis. Ini ya, ini epidermis. Kemudian ada korteks. Ini korteks, ini ada endodermis, ini ada perisikkel. Bagian dalamnya di perisikkel. Kemudian ada phloem. Phloem tuh yang ini. Sekitar sini nih ada phloem, ini ada phloem, ini ada phloem sekitar sini. Dan yang paling dalam itu adalah xilem. Ini xilem. Nah, yang menarik adalah yang membedakan antara akar monokotil dengan dikotil adalah susunan dari phloem dan xilemnya. Phloem dan xilemnya itu masing-masing beda. Jadi kalau pada akar dikotil itu tipenya adalah tipe radial. Nah, tipe radial itu yang mana? Kita lihat gambar yang bawah. Ini tipe radial. Tipe radial ya, ini tipe radial. Ini tipe radial yang kayak gini. Kan sama kan ini tipenya yang ini kan. Nah, tipe radial itu gampangnya bentuk silemnya dan phloem itu menyerupai bintang. Jadi bentuk susunan bintang ya, anggap aja mirip bintang lah. Kayak gitu. Jadi memang khas pada tumbuhan dikotil akarnya ya. Itu. Kita lanjut. Batang. Morfologi batang pada dikotil itu berkayu, kemudian bercabang. Jelas ya kalau pada tumbuhan dikotil nanti bercabang. Ruasnya tidak jelas terlihat. Kemudian kulit batang kadang terlihat terpecah. Jadi kayak ada pecah-pecah. Nah, ini kayak pecah-pecah. Ini juga nanti kayak pecah, banyak pecahan-pecahannya. Jadi kayak retak-retak gitulah. Kira-kira kayak gitu. Tuh morfologinya. Daunnya itu bervariasi bentuknya. Gitu, bentuknya bervariasi. Kemudian memiliki helaian yang dapat dibedakan antara dorsal dan ventral daun. Jadi kayak bagian punggung dengan bagian bawah daun. Pertulangan daunnya umumnya menjadi dan menyirip. Anatomi. Jadi anatomi daun dikotil ini maksudnya adalah bagaimana susunan jaringan yang ada pada tumbuhan dikotil. Nanti akan berbeda dengan anatomi daun monokotil. Ya beda banget. Kalau kita perhatikan memang daun-daun, misalkan daun mangga ya, daun mangga itu warna antara bagian atas atau bagian dorsal punggung dari ya dorsal atau bagian atas daunnya si mangga itu
warnanya akan berbeda dengan yang di bagian bawahnya. Lebih hijau yang atas. Kenapa? Karena kalau pada tumbuhan dikotil itu ada jaringan palisade. Nih ada jaringan palisade dengan spons. Ini yang menyebabkan bagian atas dari daun dikotil itu terlihat lebih hijau, sangat-sangat hijau. Karena bagian atas itu ada jaringan palisade yang sangat banyak dijumpai adanya klorofil. Gitu. Kemudian ada stomata. Stomata itu nanti di bagian bawah ya, bagian bawah daun, dia tidak di atas. Ada lapisan kutikula, ini lapisan kutikula. Jadi kalau misalkan coba aja pegang daun mangga atau daun yang lain ya, itu lapisan atasnya mungkin terlihat agak kaku, kemudian tapi agak licin-licin gimana gitu. Nah itu karena ada lapisan kutikulanya. Ada epidermis atas, ini epidermis atas, ada lapisan epidermis atas, ada palisade, modifikasi dari jaringan parenkim ya, kemudian spons atau jaringan bunga karang yang nanti dia juga terdapat klorofil, tapi fungsinya adalah untuk pertukaran zat ya, pertukaran gas, maaf. Ada epidermis bawah, ada kutikula bawah, ada berkas pengangkut ini. Jadi tulang daun itu sebenarnya adalah berkas pengangkut, ada flem ada silem gitu. Jadi bukan tulang, bukan struktur penguat sebenarnya, bukan, tapi sebenarnya dia adalah berkas pengangkut. Kemudian ada stomata ya, stoma atau stomata. Stomata itu nanti fungsinya sebagai mulut daun atau nanti dia berfungsi untuk tempat masuk dan keluarnya gas. Ya lewat situ, lewat stomata itu gitu. Nah, bagaimana dengan anatomi batang dikotil? Kalau dari susunan dari luar ke dalam, dari sini ya, misalnya dari sini ke dalam gini. Nah, itu sama ya, nanti paling luar ada epidermis, masuk bagian dalamnya itu ada ini epidermis paling luar, biasanya selapis sel, ada korteks, kemudian ini flem, ini jaringan flemnya di sini, ini flem, nanti ada kambiumnya, ada silem, nanti ada empulur. Pit itu empulur gitu ya, empulur. Yang membedakan antara batang dikotil dengan monokotil adalah susunan dari flem dan silem. Kalau pada dikotil karena semuanya berkambium, maka flem dan silemnya itu nanti dibatasi, atau di tengah-tengah flem dengan silem itu ada yang namanya kambium. Nah, susunan berkas pengangkut yang flem dan silemnya di tengahnya ada kambium itu dinamakan dengan tipe kolateral terbuka. Nah, ini tipe kolateral terbuka. Ini ya. Nah, ini kolateral terbuka. Kenapa terbuka? Karena nanti ada kambiumnya di tengah-tengah antara flem dengan silem. Gitu. Kita lanjut. Bunga. Ya, kalau bunga pada dikotil dengan monokotil sebenarnya ya hampir sama, cuma yang membedakan adalah jumlah daun mahkota. Jumlah daun mahkota pada dikotil itu biasanya ya itu 4 sampai 5 atau kelipatannya. Kalau pada bunga sepatu ini kan ada 5 nih daun mahkotanya. 1 2 3 4 5 atau kelipatannya. Nah, kalau pada mawar ini sudah sangat banyak. Dia. Nggak cuma 5 tapi banyak. Saya pernah hitung lebih dari 20. Slow banget toh. Jadi saya pernah hitung daun mahkota dari mawar itu ya 20 lebih lah helaian daun mahkotanya.
Jadi bedanya di situ. Nanti kalau misalkan di sini kelihatan ada ini benang sari ya, ini benang sari. Maaf, ini benang sari nih, ini yang ini benang sari nih. Bentar, bentar. Nah, ini benang sari, ada 5. Sorry, ini putik. Ini benang sarinya ini. Jadi yang unik dari kembang sepatu atau bunga sepatu adalah eh, apa namanya, benang sarinya itu tangkainya dia menyatu membentuk sebuah tabung besar gitu ya. Itu bunga pada dikotil. Nah, sekarang kita masuk ke struktur tubuh monokotil. Struktur tubuh monokotil. Struktur tubuh monokotil itu yang paling terlihat jelas adalah dari akarnya dulu. Akar pada monokotil itu nanti serabut kayak gini ya. Jadi dia tidak ada akar utama. Sekian banyak akarnya ya ukurannya ya hampir sama, ukurannya hampir sama semua. Beda dengan tunggang tadi. Kalau akar tunggang tadi kan ada akar utama yang paling besar sendiri yang nanti akan menancap ke bumi, ke bawah tanah gitu ya. Kalau pada akar serabut itu enggak gitu. Dia modelnya memang hampir semua akar yang ada di situ ya ukurannya hampir sama besar gitu. Kemudian akar serabut itu adalah akar yang bergerombol. Jadi itu tidak dijumpai adanya akar utama. Itu kalau pada akar serabut. Nah, sekarang anatominya gimana? Kalau anatominya dari apa namanya? eh Anatomi dari siapa? Batang monokotil ya dari luar ke dalam gitu. Nanti ada epidermis, korteks, endodermis, perisikkel. Nah, flem dan silemnya tersusun berselang-seling. Jadi beda dengan yang akar dikotil yang nanti tipenya adalah tipe radial ya. Kalau yang ini nanti dia berselang-seling. Nanti ada flem, silem, flem, silem, flem, silem. Jadi memang berurutan seperti itu. Berselang-seling kayak gitu. Itu bedanya di situ. Akar monokotil gitu ya. Kalau diamati di bawah mikroskop. Batang sekarang. Secara morfologi, secara penampakan luar, batang pada monokotil itu tidak berkayu. Meskipun keras loh ya, tapi dia tidak berkayu. Ruas, ini ruasnya kelihatan banget. Ini ruas. Jadi kelihatan banget antar satu dengan yang satunya itu kelihatan ada pembatasnya. Terlihat jelas. Kalau pada dikotil kan tidak seperti ini ya. Ada ruasnya sebenarnya, cuma nggak terlihat dengan jelas. Tidak bercabang. Bambu itu tidak bercabang, kelapa tidak bercabang meskipun ada apa namanya ada beberapa kasus ya kelapa bercabang 5, tapi pada umumnya sebagian besar apa namanya monokotil itu batangnya tidak bercabang pada umumnya loh ya, pada umumnya tidak bercabang, umumnya tidak berkambium. Bagian besar monokotil itu tidak berkambium. Nah, pertanyaannya berarti apakah ada monokotil yang berkambium? Nah, nanti coba adik-adik cari. Ada nggak batang monokotil yang berkambium? Jadi adakah tumbuhan monokotil yang berkambium? Karena kita kan selama ini taunya monokotil semuanya tidak berkambium. Nah, di sini saya tulis umumnya tidak berkambium. Berarti ada yang berkambium. Nah, adik-adik cari ada nggak tumbuhan monokotil yang berkambium? Ya, itu nanti dicatat. Ada nggak yang berkambium? Anatomi batang dari apa namanya dari monokotil yang paling jelas terlihat adalah susunan dari berkas pengangkut antara flem dengan silem ya.
Antara film dengan silumnya nanti dia tipenya kolateral tertutup. Yang ini ya, kolateral tertutup yang ini. Jadi tidak ditemukan adanya kambium. Jadi antara film dengan silum dia tersusun tidak ada kambium di tengahnya. Beda dengan batang di kotil tadi. Beda ya, beda. Itu sama ya, nanti ada bagian paling luar itu nanti ada epidermis. Di sini itu ada apa nama ini, ada parenkim ya. Jadi dia tidak ada korteks karena memang dia nyampur gitu aja, susunan batangnya. Jadi ya sebut aja parenkim karena korteks itu pada tumbuhan dikotil ya sebenarnya adalah jaringan parenkim begitu. Sekarang daunnya. Nah, daunnya itu nanti bentuknya pita. Pita tuh kayak gini. Jadi memanjang, tapi nanti ujungnya itu lemah. Sehingga dia nanti akan menjuntai ke bawah. Itu kalau pita ya, pita. Jadi tidak bisa dibedakan umumnya tidak bisa dibedakan warnanya, terutama antara bagian dorsal dan ventral. Pertulangan daun umumnya sejajar. Nah, yang menarik adalah anatominya. Anatomi dari daun monokotil. Kenapa? Karena di sini daun daun monokotil itu kan bagian atas ini dengan bagian bawahnya itu dia warnanya itu tidak beda. Coba bandingkan saja dengan daun mangga, nanti atas bawahnya beda, kelihatan jelas beda karena bagian atas pohon mangga itu daunnya ya itu ada palisade, sedangkan kalau pada monokotil itu tidak kelihatan perbedaannya antara atas dengan bawah karena secara anatomi tidak ada palisade di sini, tidak ada palisade. Nah ini nggak ada palisade sama sekali, nggak ada palisade. Jadi cuma ada jaringan parenkim yang berklorofil dan itu sama saja antara atas dengan bawah gitu. Nah ini jadi perbedaan paling jelas kalau pada monokotil tidak ditemukan adanya struktur palisade dengan spons. Ini kan nggak ada palisade nih, ini nggak ada palisade. Jadi cuma parenkim untuk fotosintesis gitu aja. Ini kalau dilihat dari anatomi daun jagung gitu. Jadi memang nggak ada sama sekali, nggak kelihatan sama sekali mana palisadenya, nggak ada kan di sini. Tidak ada struktur yang tebal sendiri, nggak ada gitu. Itu daun. Kalau bunga pada bunga pada monokotil itu berbeda dari sisi jumlah mahkotanya. Kalau pada monokotil tuh biasanya 2 atau 3 atau kelipatannya. Di sini cuma ada 2 nih. Ini daun mahkotanya yang ini. Ini daun kelopaknya nih. Ini daun kelopak, sepal itu kelopak. Dan menariknya daun mahkotanya itu banyak mengalami modifikasi. Kalau pada ini contohnya pada anggrek ya. Ini pada anggrek. Nanti dia ada tutup benang sarinya, kemudian nanti ada bentuk bibir gitu. Jadi mahkotanya bentuk bibir. Begitu